Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Komodo Suganane sebelumnya, top part 44. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalau nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di akhir volume 15 sebelumnya, Shirori dan kawan-kawannya sudah berhasil menyelesaikan misinya, yaitu melenyapkan Potimas dan semua elf murni. Markas bawah tanah Potimas beserta semua cyborgnya juga sudah Shirori hancurkan semua dan hanya menyisakan satu pesawat super besar yang tadinya mau Potimas gunakan untuk melarikan diri. Tapi bagaimana dengan pasukan iblis dan kekaisaran, lalu para inkarnator yang sempat Shirori pindahkan ke tempat lain? Untuk pasukan iblis dan kekaisaran sudah ditarik mundur semuanya, tapi korban yang mereka alami juga sangat banyak. Khususnya tentara kekaisaran yang memang dari awal digunakan sebagai umpan untuk memancing para elf keluar. Dustin juga sangat paham akan resiko itu dan Shirori juga tidak ragu menggunakan mereka sebagai tumbal. Sedangkan untuk para inkarnator tadinya Shirori pindahkan ke dimensi miliknya, tapi setelah Potimas berhasil dilenyapkan, Shirori pindahkan mereka lagi ke desa elf. Tepatnya saat ini mereka sedang menjadi tawanan perang di dalam rumah pohon yang sudah Shirori siapkan dan mereka juga tidak mungkin bisa kemana-mana. Termasuk Yuri, Katia, Sun, Fei, Kunihiko, Asaka, dan Oka Sensei juga Shirori pindahkan ke sana. Jadi mereka sudah berkumpul menjadi satu, tapi tentu sebagian dari mereka masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana situasinya. Karena Shirori belum menjelaskan apapun pada mereka. Lalu untuk kakek Ronan dan 4 boneka Taratek, sebelumnya Shirori pindahkan tidak jauh dari wilayah itu. Sedangkan untuk Mera dan Berat masih sibuk mengurusi urusan mereka masing-masing dan mereka berdua sama sekali belum istirahat. Saat itu setelah istirahat semalaman di rumah pohon, Shirori bangun di pagi hari dengan suasana yang kurang nyaman karena wilayah itu memang sudah tidak karuan akibat pertarungan dia sebelumnya. Bau menyengat dari logam dan mayat yang terbakar tercium di mana-mana dan hutan yang sangat luas sudah menjadi tanah yang sangat gersang. Setelah pertarungan, Shirori juga merasa lelah, jadi dia memutuskan untuk istirahat semalaman. Apalagi perasaannya juga sedang kurang baik karena memikirkan kondisi Ariel yang saat ini semakin melemah. Dia terlalu memaksakan diri dan saat ini Ariel juga sedang istirahat. Tapi itu sudah terjadi dan Shirori juga tidak mungkin menghentikan tekad Ariel, jadi kata dia tidak ada gunanya menyesali hal yang sudah terjadi. Dan saatnya untuk terus maju, tapi sebelum itu Shirori akan mengurusi masalah reinkarnator terlebih dahulu dan menjelaskan semua situasinya pada mereka. Walaupun baginya itu lebih sulit daripada bertarung melawan Potimas, karena mau tidak mau dia harus menjelaskan banyak hal di depan semua orang. Dan seperti yang kita tahu, kalau Shirori kesulitan berinteraksi langsung dengan banyak orang. Jadi seperti biasa, dia akan mengajak Berat dan Sophia supaya jika dirinya kesulitan untuk menyampaikan sesuatu, maka Berat akan langsung tanggap dan meneruskan apa yang ingin Shirori sampaikan. Ya, Berat itu sangat peka dan bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Shirori. Bahkan hanya melihat ekspresi atau gerakan kecil dari tubuh Shirori, Berat paham apa yang ingin Shirori sampaikan. Malahan lebih peka dari Sophia. Soalnya tidak mungkin juga untuk mengajak Ariel, apalagi di sana juga ada Sun yang mempunyai gelar pahlawan. Jadi saat itu Shirori berniat pergi ke rumah pohon tempat Sophia dan yang lainnya istirahat. Tapi di tengah jalan ada suatu tumpukan mayat yang sangat banyak dan itu Shirori yang sudah mengumpulkannya. Mereka adalah semua pasukan yang gugur di peperangan itu. Tapi karena pasukan kekaisaran dan iblis tidak mungkin untuk membawanya pulang atau menguburkannya dengan layak, jadi Shirori berniat melahap semuanya atau memberikannya pada para klaunya agar menjadi makanan. Kalau untuk semua mayat para elf sudah Shirori makan semuanya tanpa tersisa. Kata dia harusnya mereka bangga karena dengan dimakan oleh Shirori mereka akan menjadi energi dari seorang dewa. Dan perbuatan memakan tubuh musuh yang sudah dikalahkan adalah perbuatan yang sangat sopan atau sama aja bentuk penghormatan. Tapi yaitu menurut dia aja. Saat itu tiba-tiba Mera datang dan menyapa Shirori. Lalu Mera mengatakan apakah Shiro-san sudah selesai sarapan? Jika kau belum melakukannya maka aku akan menyiapkannya. Mera paham kalau tumpukan mayat itu akan dilahap semua oleh Shirori atau digunakan sebagai sarapan untuk para klonya di dimensi lain. Di sini sebenarnya Shirori agak kurang nyaman kalau melahap semua tumpukan mayat itu di depan Mera, karena Mera menunjukkan ekspresi sedih setelah melihat banyaknya tumpukan mayat itu. Walaupun dia berusaha menutupinya dan pura-pura mengatakan sarapan pada Shirori. Apalagi jika Shirori membuka mata untuk melahap semua mayat itu, biasanya Mera agak ketakutan, karena aura intimidasinya juga akan aktif untuk sesaat. Namun Shirori tetap menghargai keberanian Mera yang pura-pura datang ke tempat itu. Mungkin dia ingin melihat para pasukan yang sudah gugur.
Dengan sekejap Shirori melahap mereka semua tanpa tersisa dan memindahkannya ke dimensi lain agar menjadi makanan bagi para klonnya. Karena itu adalah cara dia menguburkan mereka semua dengan layak. Lalu tak lama kemudian saat mereka berdua hendak pergi dari tempat itu, tiba-tiba ada orang yang melemparkan sihir dari belakang walaupun tidak sampai melukai Shirori dan Mera. Dia adalah kakek Ronan. Tentu Mera menganggap itu sebagai tindakan ancaman atau intimidasi, jadi Mera balik mengintimidasi Ronan dan menanyakan apa yang kau lakukan. Namun Ronan malah semakin mendekat dengan tergesa-gesa dan juga tersenyum senang. Ya tentu sang kakek sangat senang karena akhirnya dia bertemu Shirori secara langsung. Tapi sayangnya Shirori tidak peka dan sama seperti Mera, Shirori menganggap tindakan aneh Ronan sebagai ancaman. Mungkin Ronan mendekati Shirori dengan sikap tergesa-gesa gitu guys. Saat itu sang kakek malah memberikan salam dan juga meminta maaf. Tapi setelah melihatnya lebih dekat, ternyata ada Viel yang sedang menempel di punggung kakek Ronan. Dan gara-gara Viel terus mengganggunya, makanya tadi Ronan tanpa sengaja melemparkan sihir pada Mera dan Shirori. Padahal Ronan cuma mau menyapa Shirori dari kejauhan, tapi mungkin malah kebablasan mengucapkan mantra sihir. Mera juga menanyakan pada Ronan, apakah cara mau menyapa orang lain dengan melemparkan sihir. Namun di sini Ronan menjelaskan kalau itu gara-gara Viel yang terus mengganggunya. Sepertinya Viel dan Ronan menjadi semakin dekat. Walaupun mereka masih selalu ribut, cuma kali ini Viel memilih Ronan hanya kakek tua, bukan kakek tua yang tidak berguna. Tentu saat itu Mera dan Shirori yang melihat Viel terus nempel pada kakek Ronan cuma bingung dan tidak mengerti. Apalagi tubuh kakek Ronan masih penuh dengan luka walaupun mungkin tidak fatal. Karena sebelumnya kan dia cukup memaksakan diri agar bisa bertarung bersama 4 boneka Taratek. Bagi Shirori itu sangat misterius kenapa Viel sangat menyukai Ronan dan malah tidak ikut bersama saudaranya yang lain. Tapi Viel emang sangat jahil pada orang lain dan kebetulan Ronan bisa dengan sabar menanggapi kejahilan Viel. Saat itu Ronan menjelaskan pada Shirori kalau kita pernah bertemu dan mempunyai hubungan yang dangkal, tapi Ronan yakin kalau Shirori selalu melihatnya dari tempat lain. Walaupun saat ini Shirori mempunyai sosok yang berbeda dengan sosok laba-laba dia yang dulu, tapi Ronan yakin kalau Shirori adalah Nightmare atau tuan yang selalu Ronan cari. Di sini maksud Ronan, dia seringkali terlibat dengan bawahan Shirori atau bagian tubuh dia yang lain seperti menjalani latihan bersama 9 para elemen di labirin, lalu peristiwa penyerangan para elemen di kota Karen. Dan Ronan yakin kalau Shirori juga melihatnya dari tempat lain. Insting sang kakek pada Shirori memang luar biasa tajam. Padahal tidak mungkin dia melihat statistik Shirori, tapi Ronan selalu tahu mau Shirori di wujud apapun. Bahkan saat masih menjadi Arachne, Ronan juga bisa merasakan kehadiran Shirori di kota Karen. Jadi di sini Ronan berharap kalau Shirori mengingatnya. Dalam hati tentu saja Shirori sangat tahu siapa Ronan, apalagi Shirori pernah memantau Julius selama bertahun-tahun. Tapi satu hal yang tidak Shirori ketahui, kalau Ronan sangat tergila-gila padanya, lebih tepatnya tergila-gila pada kekuatan sihir Shirori. Ya ternyata dia kurang peka guys. Saat itu dengan ekspresi gagah, untuk pertama kalinya Ronan memperkenalkan dirinya di depan Shirori. Tapi tiba-tiba Viel menarik kedua pipi Ronan dan itu memperlihatkan ekspresi konyol dan juga sangat lucu. Bahkan Mera yang sangat pendiam sampai tidak bisa menahan tawa karena melihat wajah Ronan yang sedang ditarik oleh Viel. Di sisi lain Shirori berusaha mati-matian agar tidak ikut tertawa. Dalam hati dia bilang, jika aku tidak segera pergi dari sini maka aku tidak mungkin bisa menahan tawa lebih lama. Karena wajah sang kakek kelihatan sangat konyol. Jadi Shirori sampai membuka mulutnya dan mengajak Mera untuk pergi. Tentu dari arah belakang Ronan terus memanggil Shirori dan mengucapkan kata-katanya tidak jelas agar Shirori tidak meninggalkannya. Tapi sayang sekali Shirori terus berjalan dan mengabaikan teriakan Ronan karena dia juga terus berusaha mati-matian untuk tidak tertawa. Dan dia juga tidak paham apa maksud Ronan menemuinya, atau mungkin Shirori cuma pura-pura tidak tahu kalau Ronan sangat tergila-gila padanya. Soalnya di sini dia sebenarnya mendengar teriakan Ronan dari belakang, namun dalam hati dia bilang itu cuma perasaanku, jadi abaikan saja. Tapi di tengah kelelahan Shirori, kekonyolan kakek Ronan dan Viel lumayan menjadi hiburan baginya, walaupun ketawa ngakak dia cuma dalam hati. Lalu setelah meninggalkan kakek Ronan, Shirori dan Mera sampai di suatu rumah pohon yang Mera dan Sophia gunakan sebagai tempat istirahat. Saat itu Sophia sedang sarapan dengan lauk yang cukup mewah dan porsi yang sangat banyak seperti orang yang tidak pernah makan. Lalu Mera menyuruh bawahannya yang sedang bertugas di tempat itu menyiapkan 2 porsi sarapan lagi untuk Shirori dan dirinya. Sudah sangat lama mereka bertiga tidak makan bersama seperti itu karena kesibukannya masing-masing. Tapi melihat wajah Mera dari dekat, sepertinya dia sangat kelelahan dan mungkin sama sekali belum istirahat. Tiba-tiba Sophia mengatakan Ariel sedang tidur, sedangkan Kyoya Taurat yang menjaganya. Namun kalau Pelmina, aku tidak tahu karena belum melihatnya. Tanpa Shirori bertanya lebih dulu, Sophia sudah tahu apa yang sedang Shirori pikirkan.
Ya, mereka semakin memahami bagaimana cara Shirori berpikir. Jadi semenjak pertarungan sebelumnya, Ariel masih tidur dan dijaga oleh Wrath bersama Sael, Riel, dan Ael karena Phil terus bermain bersama kakek Ronan. Kalau untuk Felmina, dia sedang berjaga di rumah pohon tempat reinkarnator ditahan bersama pasukan ke-10 lainnya. Tapi keberadaan mereka tidak bisa dirasakan oleh para reinkarnator. Lalu Sophia mengatakan lagi kalau untuk Usama atau Shinobu, dia pergi ke rumah pohon tempat reinkarnator berada. Mungkin dia ingin bereuni bersama teman-temannya. Setelah sarapan, Shirori juga berniat pergi ke sana untuk menjelaskan situasinya pada mereka. Tapi kelihatannya Sophia enggan bertemu dengan teman sekelasnya. Namun Shirori akan tetap mengajaknya bersama Wrath, soalnya mereka yang paling paham apa yang Shirori pikirkan. Walaupun Shirori sendiri juga sebenarnya sangat malas untuk menjelaskan banyak hal di depan orang banyak, tapi itu harus dia lakukan. Apalagi saat ini kondisi mental Oka juga sangat buruk dan dia masih bingung dengan semua yang terjadi. Di sini lagi-lagi Shirori khawatir dengan kondisi Sun, jadi dia menanyakannya pada Sophia. Tapi Sophia malah kaget dan dengan nada yang kecewa, Sophia menjawab kalau Sun baik-baik saja dan saat ini dia masih tidur. Sophia bilang malahan kondisi Yuri yang cukup buruk setelah terlepas dari cuci otak Yugo. Entah emang Shirori sangat mengkhawatirkan kondisi Sun atau cuma khawatir Sun akan mengacaukan penjelasannya nanti. Karena dia yang paling keras kepala dan pasti akan membantah dengan pemikiran dia sendiri. Awalnya di sini Sophia bilang mau tidur dan mengajak Shirori untuk menemui mereka nanti. Tapi tiba-tiba Wrath datang ke tempat itu, jadi akhirnya mereka bertiga langsung menuju ke tempat reinkarnator ditahan. Saat mereka bertiga membuka pintu, ternyata suasana di dalam cukup ramai dan mereka semua sedang menyaksikan Sajin dan Ogiwara yang sudah terikat berdua. Tapi posisinya saling berhadapan, jadi Sajin dan Ogiwara hampir seperti orang berpelukan dan para gadis sangat menikmati tontonan itu. Namun wajar kalau mereka berdua sampai diikat, karena nyatanya Sajin dan Ogiwara yang sudah menyusup ke desa El dan menjadi mata-mata dan ikut melakukan penyerangan. Jadi mungkin para reinkarnator sedikit waspada. Melihat Shirori datang, Ogiwara langsung meminta tolong padanya, tapi Shirori mengabaikannya karena emang dia cuma pura-pura tidak bisa melepaskan diri. Oh ya, cara Ogiwara dan Sajin memanggil Shirori itu cukup sopan guys, seperti Wakaba-san atau Nona Wakaba. Wrath juga seperti itu, selalu memanggil Shirori dengan sebutan Shiro-san. Tentu mendengar nama Wakaba, semua orang langsung fokus pada Shirori dan menanyakan banyak hal, seperti apakah ini benar-benar Wakaba Hiro. Karena dulu kan Oka Sensei sempat mengatakan kalau Wakaba sudah mati, soalnya di daftar muridnya memang sudah menghilang. Tapi agar tidak menimbulkan pertanyaan lebih jauh, Shirori mengangguk dengan pertanyaan mereka. Dan dirinya akan berperan menjadi Hime Wakaba Hiro yang selalu terlihat cantik dan anggun di depan semua orang. Lalu mereka gantian menanyakan Wrath dan juga Sophia, tapi semua orang langsung mendekat ke Sophia dan melihatnya dengan teliti. Karena penampilannya sangat jauh berbeda dan saat ini dia menjadi sangat cantik dan seksi. Saat itu Wrath meminta mereka semua untuk tenang dan menegaskan kalau dirinya, Sophia dan Shirori bukanlah musuh. Namun saat ini ada hal yang perlu dibicarakan, jadi Wrath meminta mereka untuk percaya dan mendengarkan semua penjelasan Shirori dan dirinya. Walaupun Wrath mengatakan dengan tegas kalau kita bertiga memang ada di pihak iblis. Tapi dengan pembawaan Wrath yang sopan dan halus, akhirnya mereka mau mendengarkan dan mengambil kursi masing-masing untuk duduk sambil menghadap ke Shirori. Awalnya Wrath terus menceritakan beberapa hal untuk mencarikan suasana sambil menunggu Shirori yang masih mempersiapkan diri untuk menjelaskan semuanya. Tentu sebenarnya Shirori sangat grogi dan banyak hal yang sedang dipikirkan di kepalanya, seperti kata-kata apa yang tepat untuk diucapkan pertama kali dan dari mana memulai pembicaraan. Cuma dia berhasil mempertahankan ketenangannya walaupun dalam hati sangat berisik. Bahkan dia sempat berpikir untuk melarikan diri saja dan menghilang dari tempat itu. Tapi baginya ini adalah kesempatan yang bagus karena Sun masih tidur di lantai atas dan mungkin kebanyakan murid akan percaya dengan penjelasan Shirori. Karena mereka belum tahu apa-apa. Bahkan Kunihiko dan Asaka juga duduk tenang mendengarkan cerita Wrath. Jelas mereka mempunyai pemikiran yang luas karena sudah terbiasa hidup menjadi petualang dan tahu akan situasi luar. Hanya Oka Sensei yang terlihat tidak tenang dan tubuhnya terus gemetar sambil melihat ke sana kemari dengan tatapan yang tidak jelas. Di sini Oka sudah mulai bisa menilai apakah tindakannya selama ini sudah tepat dan apakah Potimas memang jahat. Mungkin saat itu dia terus mempertanyakan kebenaran pada dirinya sendiri dan dia mulai khawatir kalau tindakan Wrath, Sophia dan Shirori adalah tindakan yang tepat. Karena Potimas sudah lenyap, otomatis jiwa Potimas yang menempel di jiwa Oka juga sudah menghilang. Tapi tetap saja doktrin Potimas masih cukup mempengaruhinya. Jadi saat ini mental Oka sangat tidak menentu dan belum siap untuk menerima semua kenyataan. Tapi walaupun Shirori tahu itu, dia akan tetap menceritakan semuanya.
Saat itu Urat sudah selesai menjelaskan beberapa hal dan menunggu Shirori untuk bicara. Lalu dengan tenang Shirori mengatakan, kalian semua saat ini sedang menjadi tawanan iblis. Tentu itu bukan kalimat yang tepat untuk membeli pembicaraan dan beberapa dari mereka langsung menunjukkan ekspresi kesal dan juga gelisah. Ya, tetap saja pemikiran Shirori tidak bisa disamakan dengan mereka, tapi untung saja lagi-lagi Urat mencairkan suasana dan menenangkan mereka semua. Lalu Urat menjelaskan maksud Shirori, yaitu walaupun kalian semua adalah tawanan perang, tapi itu merupakan tindakan perlindungan dan Urat meminta mereka semua untuk jangan khawatir. Walaupun nanti Shirori mengatakan hal yang aneh, tapi Urat meminta mereka untuk tetap mendengarkan. Lalu Shirori menegaskan kalau kita bertiga bukanlah manusia, bahkan dia membuka matanya. Tapi tentu Shirori sudah menonaktifkan semua kemampuan dari mata jahatnya, walaupun Urat dan Sophia yang melihat itu langsung bereaksi, karena biasanya akan sangat menakutkan jika Shirori sampai membuka mata. Sedangkan para reinkarnator yang melihat mata Shirori bukannya takut, malah terpesona, karena emang itu sangat cantik, asal jangan diaktifkan kekuatannya. Setelah itu dia mulai menjelaskan situasi peperangan seperti pihak iblis yang bekerja sama dengan kekaisaran untuk menyerang desa Elf dan Hugo bersama pasukannya yang cuma digunakan sebagai umpan. Tapi di tengah penjelasan tiba-tiba Sun turun dari tangga dan mengatakan, bisakah kau ceritakan lebih banyak mengenai hal itu? Ya, akhirnya si keras kepala yang merasa paling benar akan ikut mendengar cerita Shirori. Tentu itu bukan hal yang baik. Selanjutnya adalah sudut pandang Sun sendiri, tapi kita persingkat aja guys. Intinya sebelum Sun turun ke ruangan bawah, dia baru saja melihat mengenai kebenaran dunia menggunakan menu tabu yang sudah dia dapatkan. Walaupun dia belum melihat semuanya, tapi dia sudah mengetahui ulah Pothimas di masa lalu dan pengorbanan Dewi Sariel. Lalu pertempuran para naga dan sedikit gambaran mengenai Dewa Gulye. Untuk kebenaran lainnya seperti detail sistem dan bagaimana dunia itu berjalan, Sun belum melihatnya. Karena tubuhnya tidak kuat untuk menerima informasi yang terlalu banyak secara langsung. Apalagi perasaan mual dan tidak nyaman akan selalu dirasakan oleh mereka yang sudah mencapai level tabu. Dan sama seperti Urat, dia juga terus mendengar kata penebusan dosa. Selama Sun pingsan dan tidak berdaya, Katia lah yang sudah setia menemaninya, bahkan beberapa kali Katia sampai menangis. Lalu singkat cerita, Sun yang mendengar di lantai bawah cukup berisik memaksakan diri untuk turun bersama Katia, dan hal yang pertama kali dia lihat adalah mata Shirori. Dalam hati Sun mengatakan, mata itulah yang sudah membunuh Julius. Tapi Shirori juga langsung bertanya pada Sun, apakah ada yang ingin kau bicarakan denganku? Lalu Sun menjawab dirinya akan ikut mendengarkan seperti yang lainnya. Sebelum memulai penjelasannya lagi, Shirori memerintahkan pasukan ke-10 untuk keluar, atau cukup sampai situ saja tugas mereka memantau para murid. Tentu semua orang langsung kaget, karena dari awal pasukan ke-10 sudah ada di seluruh ruangan itu, tapi mereka tidak ada yang bisa merasakannya, apalagi melihatnya. Lalu dengan cepat pasukan ke-10 langsung menghilang dari tempat itu, hanya Pelmina yang tidak ikut pergi, karena dia masih harus menjaga Yuri di lantai atas. Tapi Sun yang curiga langsung bertanya pada Pelmina, dan Pelmina pun memperkenalkan dirinya. Cuma melihat kemampuan Pelmina yang cukup hebat, mereka juga bertanya apakah Pelmina termasuk iblis yang elit. Tapi Pelmina menjawab dengan jujur kalau dirinya cuma bagian dari pasukan ke-10 yang kebetulan mendapat pelatihan ekstrim. Namun secara pangkat tidak bisa dikategorikan sebagai iblis yang elit. Melihat perbedaan kekuatan itu, para reinkarnator termasuk Sun merasa sangat lemah, dan itu baru Pelmina. Sedangkan dirinya adalah seorang pahlawan yang harusnya mempunyai kekuatan jauh di atas iblis biasa, namun kenyataan yang dia lihat tidak seperti itu. Setelah itu, Sun menanyakan tentang Hugo yang cuma dijadikan tumbal. Dan Shirori pun dengan lantang mengakui itu, bahkan tidak hanya Hugo, tapi semua pasukan kekaisaran. Lalu Shirori menjelaskan lebih jauh mengenai rencana Pothimas dan semua kebusukan ras Elf, dan kenapa mereka harus dilenyapkan. Termasuk rencana penculikan pada reinkarnator dan apa yang berniat Pothimas lakukan pada mereka. Setelah mendengar semua itu, tentu mereka sangat kaget dan beberapa langsung melirik Oka Sensei. Khususnya sang mantan ketua kelas yaitu Kudo Sachi yang dari dulu memang sudah curiga pada Oka Sensei. Di sisi lain Oka Sensei sendiri seperti akan mengucapkan sesuatu, tapi dia malah jadi gagap dengan tubuh yang semakin gemetar tidak karuan. Akhirnya mental Oka dan tubuhnya tidak kuat menerima semua kenyataan itu dan dia langsung terjatuh dengan tubuh yang sudah mengalami kram. Sun yang melihatnya langsung bergegas mendekati Oka, tapi Oka cuma bisa mengeluarkan air mata dengan nafas yang tidak beraturan. Ya, Oka sampai ngeblank guys. Tentu saat itu Sun berusaha menyembuhkan Oka dengan sihirnya, tapi itu percuma karena bukan tubuh Oka yang mengalami luka. Dan sihir penyembuhan Sun sangat lemah. Jadi Shirori langsung mendorong Sun hingga terlempar dan menyuruhnya untuk menyingkir.
Lalu Shirori mengaktifkan mata jahatnya, tapi yang dia aktifkan cuma kemampuan dari kebalikan mata jahat intimidasi. Jadi itu mempunyai efek yang bisa memberikan ketenangan pada orang lain, agar Oka bisa kembali tenang. Sambil menatap mata Oka, perlahan Shirori memandunya untuk kembali bernafas dengan tenang dan santai. Shirori juga terus mengatakan, ini tidak apa-apa, Sensei pasti baik-baik saja dan itu semua bukan salah Sensei. Terus berulang-ulang mengucapkan kalimat seperti itu dan perlahan nafas Oka mulai stabil walaupun dia tidak bisa menahan air matanya. Namun Shirori juga semakin menggenggam tangan Oka dan mengusap air matanya, lalu mengatakan lagi, Sensei tidak bersalah dan sudah berjuang sekuat tenaga demi menyelamatkan para murid. Potimas memang jahat, tapi Sensei sudah melakukan yang terbaik untuk semua orang. Buktinya para murid masih hidup dan bisa bersama di ruangan ini. Ya, Shirori kalau lagi seperti itu terlihat seperti Oni-san ya guys. Bagi gue sendiri, momen itu seperti kakak yang sedang menenangkan adiknya. Dari segi wajah, mungkin Shirori yang paling terlihat dewasa, karena di saat mereka semua masih bayi, Shirori sudah mendapatkan wajah dewasanya. Namun apakah para murid lain mau menerima perbuatan Oka dan Potimas begitu saja? Tentu saja tidak, sebagian dari mereka masih terus menyalahkan Oka karena kebanyakan para murid diambil dengan cara yang tidak wajar. Seperti penculikan dan perdagangan anak dan bahkan keluarga mereka juga ada yang kena bantai. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Saveria. Ada dari Aris X Bang, coba bahas novel Instant Death. Seru tuh kayaknya, di Indo nggak ada yang bahas. Gue sempat baca novelnya bentar sih, tapi belum dapat keseruannya. Mungkin bacanya kurang jauh. Untuk saat ini sih belum pengen bahas, tapi nggak tahu nanti. Kalau misal tuh novel dapat adaptasi anime, thank you bro. Lalu dari Shizu, semangat terus Min bikin kontennya. By the way, Kumo Desuga mau dilanjut ke WN-nya kah Min? Karena sebelumnya kalian banyak yang minta buat nunggu volume 15-nya rilis, makanya nggak jadi lanjut ke WN dan ini volume 15-nya juga udah keluar. Thank you Shizu. Oke, itu semua dari Saveria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.